Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Omen di balik Temarang. Kali ini seperti biasa saya sudah bersama narasumber dan beliau ini ingin berbagi kisah podcastnya di balik Temarang. Sebelum saya berkenalan dengan beliau, jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share. Oke, langsung aja kita berkenalan dengan narasumber kita, Kang Giri ya. Oke, Kang Giri, terima kasih sebelumnya udah mau datang ke podcastnya di balik Temarang. Dan Kang Giri ini adalah sebagai konten kreator juga ya. Kang Giri, sebelum bercerita mungkin saya pengen ngobrol-ngobrol dulu tentang channelnya Kang Giri. Oke, konsepnya seperti apa sih channelnya? Dan oh ya, namanya apa? Girisya TV. Girisya TV. Girisya TV. Konsepnya seperti apa? Oke, jadi sebelumnya terima kasih Kang Omen udah mengundang saya di podcastnya di balik Temarang. Jadi di sini saya akan menceritakan konsep channel saya. Saya itu misteri ya, Kang Omen. Misteri. Jadi ada beberapa hal di konten saya ini yang menurut saya itu mistis lah gitu ya, mistis lah. Ini emang ceritanya true story ya, nyata gitu. Jadi di situ saya langsung aja ya, nggak apa-apa. Boleh. Atau gimana? Boleh, mungkin masuk langsung ke cerita yang Kang Giri mau sampaikan ke sahabat itu. Jadi gini Kang Omen, saya itu ngonten di salah satu rumah yang dimana rumahnya itu ada di atas perbukitan lah. Saya nggak bakalan sebutin di mana, yang jelas ini ada di Jawa Barat ya teman-teman. Masih daerah Bandung. Di Jawa Barat ya. Jawa Barat ya, Jawa Barat. Jadi saya tuh diajak sama temen ke lokasi tersebut. Itu lokasi rumahnya tuh sangat mewah ya. Sangat mewah. Jadi rumahnya ini kebakaran, bekas kebakaran gitu ya, Amin. Jadi sebelum saya masuk, saya akan menceritakan di sini. Ini bikin saya down juga di rumah tersebut ya. Ada nanti di channel Girisya itu bisa dilihat. Jadi sebelum saya masuk diajak sama teman saya tuh namanya Kibo ya. Kebetulan jadi si pemilik rumah ini anaknya yang meninggal dunia, Kang Omen. Temennya yang si itu? Iya, temennya. Jadi saya punya teman namanya Kibo. Nah, temannya si Kibo ini almarhum di rumah tersebut. Yang mempunyai rumah itu. Jadi di rumah itu kebakaran ya. Ceritanya itu kebakaran. Jadi sebelum kebakaran itu, ini menurut teman saya Kibo ya. Jadi 4 hari sebelum rumah itu kebakaran, teman saya Kibo ini tidur di rumah itu, Kang Men. Tidurlah di rumah itu. Yang pasti tahu lah kejadiannya seperti apa. Sebelumnya gitu. Seperti apa, masalahnya apa. Ya, itu. Saya masuk, diantar sama teman saya itu Kibo. Ngonten lah saya di situ. Ceritanya ngonten. Jadi si bapaknya itu bapak tiri, bukan bapak kandung ya. Jadi si yang almarhum itu punya bapak tapi bapak tiri. Kata penuturan Mang Kibo, jadi si anak ini tahu kalau bapaknya itu selingkuh lah gitu kan. Selingkuh. Masalah utamanya itu. Intinya seperti itu, selingkuh lah. Mungkin gimana caranya si bapaknya ini nutupin supaya aibnya nggak tertahuan sama ibu kandungnya almarhum. Gitu. Mohon maaf, ini almarhum itu ibunya, asli ibunya. Betul. Bukan tiri juga. Bukan. Jadi ibu kandung
bapaknya yang bapak tiri. Gitu. Jadi ketahuan sama anaknya langsung. Ya, selingkuh lah. Tapi si bapaknya ini ingin menghilangkan semua buktinya. Iya. Dan itulah yang terjadi. Jadi gini saya ceritain. Jadi sebelum rumah itu terbakar ya. Tapi saya sempat lihat di Google ya, di media-media gitu. Rumah ini tuh di media itu murni Kecelakaan. korsleting listrik gitu kan. Kecelakaan intinya. Kecelakaan lah intinya, kecelakaan. Tapi si Mang Kibo kan yang lebih tahu ya, temennya itu kan yang lebih tahu. Jadi saya ceritakan di sini gimana caranya supaya aib bapaknya itu nggak terbongkar. Jadi suatu malam katanya 4 hari setelah teman saya nginep di rumah ini ya, yang rumah kebakaran itu ya. Jadi 4 hari sebelumnya itu tidurlah si Kibo itu di situ. Tahu lah gitu. 4 hari tidur di situ, terus pulang terjadilah kebakaran katanya. Jadi si almarhum ini sebelum rumah itu kebakaran dimutilasi dulu lah, dibunuh, digitulah. Dihabisin dulu. Dihabisin gimana caranya supaya nggak kehilangan jejak, jadi dibakar seolah-olah rumah itu si almarhum ini terjebak di kamar gitu. Padahal dibunuh dulu, dimutilasi lah gitu ya. Terus dibakar rumahnya sama si bapaknya itu. Berarti si bapaknya mengorbankan rumahnya. Iya. Kalau emang bener itu si almarhum murni kebakaran di kamar, mungkin nggak terpisah lah bagian tubuhnya gitu kan. Gitu. Jadi teman saya yang lebih tahu. Saya ngonten lah di situ. Ada 2 lantai. Saya ngonten, pertama masuk itu di garasi ya, di garasi. Teman saya si Kibo itu nunggu di luar. Saya masuk, ada gazebo-nya juga. Wah, cukup mewah itu rumahnya, cukup mewah. Ngonten, pas masuk saya ke bagian kamar beliau almarhum. Itu saya dibikin merinding di situ. Nggak tahu sugesti, nggak tahu apa, tapi yang jelas di situ saya merinding banget. Merinding. Saya ke belakang, ke gazebo, kan ada gazebo gitu kan, tempat kayak gini lah gazebo. Ke belakang ada suara seperti kunti mungkin ya. Itu jelas banget. Kedengar sama jelas banget. Iya, saya lari ke Mang Kibo gitu kan. Mang Kibo kenapa nangis kata saya gitu kan. Mang kenapa nangis kata saya. Teringat si almarhum. Jadi saya keinget teman saya katanya gitu kan. Aduh, saya ketakutan di situ. Kirain saya tuh Mang Kibo tuh ngelihat si almarhum langsung. Katanya kenapa, Mang? Ke saya tuh kan. Saya ngedengar sesuatu di bagian garasi itu tuh di lorong. Saya ngedengar sesuatu jelas banget tuh suara perempuan. Kayak ketawa apa nangis yang jelas banget itu. Suaranya perempuan. Saya naiklah ke lantai atas, udah ngedengar itu ke Mang Kibo kan. Mang Kibo nangis, saya lanjutin aja lah gitu kan. Naik ke bagian rooftop ke atas. Pas saya kamera ke bagian atasnya kan ada rooftop, terus ada bagian di sininya ya. Pas ke atasin gini kamera, ada yang putih gitu, kayak yang duduk ya. Padahal itu jauh posisinya. Kebetulan kan kalau saya konten di channel saya itu yang dulu gitu kan. Jadi ada interaksi saya bakar dupa kayak gitu kan. Ritual dulu. Bukan, jadi sengaja aja saya bakar dupa, bakar menyan buat memancing. Pas saya bakar dupa di rumah itu ya, itu Mang Kibo jauh di luar. Udah kejadian seperti itu, saya bakar dupa, bakar menyan. Nah, pas lihat ke kamera itu saya merinding. Pas editing itu di belakang jelas banget putih, rambut panjang. Rambutnya nggak ketahuan ya, tapi yang jelas itu putih aja, putih. Sebelumnya kan saya di atas dulu tuh ngelihat itu yang putih, saya lari, wah ini di sini cek Sunda nama cucukan lah gitu, merinding gitu kan, meringkak gitu, bisa dilihat nanti ya. Nah saya ke bawah lagi, saya interaksi bakar dupa, menyan. Wah di situ bener-bener udah dibikin parno, dibikin parno. Pas proses editing, bener dong di belakang ada yang putih, itu jelas banget. Jelas posisinya seperti apa, jelas nggak? Jadi berdiri aja. Berdiri.
mukanya nggak kelihatan tapi putih. Putih semua, Ah, nggak ada hitam-hitamnya. nggak ada, putih kayak baju gitu kan, putih Ah. semua. Terus tiba-tiba ngilang, nggak ada. Seperti Kayak itu. sekelebatan gitu. Diem, Oh diem. tapi lama kelamaan hilang. Hmm. Wah itu saya benar-benar itu Tapi Pak. sosoknya nggak tahu persis itu. Kalau yang di atas itu persis, kalau yang di atas itu mah kayak apa namanya, kunti gitu. Sambil duduk ya. Ya jadi ini ke bawah, kayak gini gitu ya, si kakinya ke bawah, dia gini gitu. Rambutnya terurai. Nah, Yang yang saya di jawab- atas. mungkin itu yang saya kegambar itu si cewek yang lagi duduk sambil rambutnya seperti ini. Tapi dia tidak bergerak sama Enggak, sekalipun. Di benteng gini aja duduk Hmm. gitu kan. Saya shoot kamera ke atas, saya langsung lari ke Saya merinding. saya langsung lari ke bawah. Wah, pas saya interaksi itu pas tepat di bawah ini kamar beliau ya, almarhum, di pinggirnya. Di pinggirnya saya bakar lupa sekitar berapa menit ya? 3 menit lah, 3 menitan saya interaksi. Wah, dibikin merinding di belakang. Asli itu pas proses editing putih-putih. Jadi kayak apa namanya? Nggak nyata gitu, nggak wujud gitu. Tapi Kayak asap tes. gitu. Nah gitu, kayak asap persis. Tiba-tiba ngilang. Ngilang, saya lari lagi ke temen. Nah. Aduh parah itu. Jadi Asli. nggak beres dong. beres. Sampai Beres. akhir. Langsung closing aja di situ, udah interaksi, closing udah. Hmm. Jadi sebelum ke rumah itu tuh saya kebetulan ke kantor dulu nonton. Jadi ada 2 lokasi tuh. Hmm. Di hari yang sama itu ada 2 lokasi, Kang Omen. Itu kantor terbengkalai kayaknya tuh bank ya. Kayak bank gitu, ada kayaknya di di ruangan itu ada brankas. Nah di situ saya juga dibikin 2 kali tuh selama saya ngonten ya. Itu yang dua video ini yang bikin saya merinding. Jadi di kantor tersebut si pintu saya masuk lah, ceritanya masuk. Ini sebelum apa namanya, sebelum ke rumah itu saya ke kantor dulu ya. Ke kantor dulu, ke kantor itu. Jadi saya nggak ceritain, saya ke kantor itu dulu. Saya masuk, ada brankas lah, itu katanya, kata warga di situ itu bekas bank lah, bank swasta. Saya masuk ke dalam, itu persis banget ada suara perempuan juga ngomong. Suara perempuan, saya keluar, itu pintu tiba-tiba buak sendirinya gitu, kayak ada Buka yang tutup. iya, buka tutup, belum Nggak ada angin, nggak ada. saya kejar, nggak ada itu di situ tuh. Bener-bener dibikin, aduh, 2 kali saya itu, dua video maksudnya gitu. Kalau boleh tahu yang di kantor itu ada histori apa? Kayaknya collab ya itu. Jadi si bank itu collab. Jadi lama terbengkalai. Di salah satu ruangan, saya ke belakang tuh di toiletnya itu, saya lari ke situ nggak ada jalan, buntu. Jadi saya sempat apa namanya, celana melorot, lari saya komen. Asli. Saya lari, celana merosot. Biasanya saya kalau misalkan konten tuh minimal 15 menit lah minimal. Ini waktu cuman berapa menit ya? 7 menit. Apa yang saat itu membuat Kang Giri seperti itu? Jadi saya masuk pas ada kejadian pintu itu kan, budak. Saya keluar, saya penasaran. Itu waktu, nunjukin waktu itu jam berapa ya, 2:30 apa jam 2 saya lupa. Nanti dilihat di saya. Apa jam 2 apa 2:30 saya balik lagi lah ke dalam. Masuk kan ada sekat-sekat gitu ya kalau kantor ya. Saya masuk, ini gerak sendiri, ini si meja itu jelas banget ngegeser sendiri. Jadi posisi kamera saya itu masuk, set, ini misalkan meja ya kayak gini, jas, saya masuk, meja kelewat, tiba-tiba itu ditarik, posisi mendekat sendiri. jadi bergeser, jadi ngalangin jalan. Nah di situ saya lari, celana merosot. Oh itu kasar banget saya ngomong di situ. Saking paniknya. Iya. Aduh parah itu di situ. Jadi udah kejadian si pintu, saya keluar, saya penasaran masuk lagi, kejadian lah si meja itu bergeser. Saya durasi 7 menit. Yang harusnya biasa 15 menit. Minimal biasanya 15 menit.
Saya nggak kuat di situ. Udah saya. Tapi Kang Giri melihat gak sesosok makhluknya di sana Di kantor. Kalau ngelihat sih enggak, cuman suaranya itu jelas banget. Yang nggak habis pikir itu pintu kenapa bisa, kalau misalkan sama orang harus ada ya itu kan ini nggak ada, jadi dak, jadi si pintunya tuh gini, dua gini ya, kayak koboi gitu. Jadi duk terus aja begitu, duk. Saya senter dikejar. Kalau misalkan orang pas saya buka tuh keras itu, krek gitu kan. Tapi kayak pas ngelihat saya pas kayak pintu ringan gitu. Ringan, dak kayak gitu. Tapi nggak melihat sesuatu apa gitu. Kalau di situ saya kebetulan nggak lihat, cuman dengar suara aja kayak yang di rumah kebakaran itu, persis kayak gitu. Suaranya cewek juga kan? Cewek. Tapi maksudnya Kang Giri pernah mencari tahu tentang histori tempat itu, suka ada apa aja dan ada pernah apa gitu? Iya, kalau kata si pedagang yang saya kan sebelum ngonten ke rumah atau ke kantor, saya suka tanya-tanya dulu, mencari info dulu, mencari informasi. Menurut pedagang yang ada di depan, jadi di kantor tersebut suka ada yang kalau tengah malam gitu kan ya, kebetulan yang dagang itu kan 24 jam kayak kopi gitu, kopi shop itu, kopi atau angkringan gitu. Yang di pinggiran gitu. Suka si mangnya itu suka ngelihat ada sosok wanita pocong gitu katanya. Pocong si masnya gitu, hati-hati katanya, Dek, kalau mau masuk ke dalam suka banyak yang kejadian kesurupan. Soalnya saya pernah lihat di kaca, jadi ada kaca gitu kan, di pas masuk itu kan kaca, pintu masuknya, bukan yang di belakang, jadi pintu masuknya si emangnya itu ngelihat kayak lepet cina gitu. Nah, emang lepet gitu, pocong. Cuma sosok pocong aja. Pocong si emangnya, tapi saya nggak ngelihat sih di situ, cuma suara aja. Kalau untuk suara cewek kan? Cewek jelas banget itu. Soalnya kalau yang saya kegambar itu kayak model Susana gitu ya, berjubah putih, berambut panjang, kayak yang jahil gitu. Di situ mas, di situ saya panik, asli panik. Saya lari, saya kenceng lari. Ternyata jalannya buntu. Balik lagi ke meja tersebut. Tadinya kan meja ini ngegeser nih ya, Ya, saya pikir tuh ke sana masih ada jalan. Saya lari ke sana, buntu. Emang sebelumnya gak di mapping dulu? Belum. Yang itu mah enggak, yang langsung todong. Langsung todong aja gitu kan. Langsung hajar lah, nggak di survei dulu enggak. Kalau yang kantor itu langsung hajar aja gitu kan. Pas kejadian meja tersebut ngegeser, saya lari ke sebelah sana. Buntu balik lagi, jadi ngelewatin meja itu lagi gitu. Aduh, itu 7 menit itu kuat. 7 menit. Udah kuat di situ, baru ke rumah tersebut yang di atas itu jauh banget itu rumahnya, yang kedua itu yang almarhum gitu. Seperti itu Kang Oyen. Oke, Kang Giri, Kang Giri kan udah berapa lama ngonten seperti ini? Konsepnya one man show. Jadi kebetulan rumah ini tuh kejadiannya tuh kebakaran itu 2018. 2018. Kejadian yang saya alami tahun kemarin 2001 bulan akhir tahun September Oktober lah ya, setahun. Jadi kejadian ini setahun yang lalu. Kang Giri kan udah berdirinya channel Kang Giri udah berapa lama? Saya bikin channel itu Agustus 2001. Ya. Sekarang udah setahun lebih sedikit lah. Udah berapa kali ngonten dan ada pengalaman apa aja di saat ngonten? Pernahkah Kang Giri merasa kenok di dalam atau? Jadi kalau pengalaman setiap video pasti ada aja ya Kang. Tapi menurut saya yang paling gokil tuh yang dua ini. Yang itu. Terus pernah juga di daerah Bandung juga ya, di Pila. Kalau itu bener-bener sosoknya kelihatan. Kang Giri bisa lihat. Betul. Jadi saya jelas. Interaksi nih, misalkan ini kamera ya Kang. Saya interaksi, jadi kamera kan otomatis ke muka ya. Saya bakar dupa, seperti biasa bakar dupa, bakar menyan. Saya pasti itu si lampu itu senter itu dimatiin beberapa detik, pasti itu dulu. Matiin. Ada suara tuh. Jadi ceritanya tuh Pila tersebut, Pila ini tuh jadi
ada satu wanita, penghuninya. bukan, jadi mahasiswa 5 orang katanya, 5 orang, yang 1 cewek, yang 4 cowok. Jadi si cewek ini itu dipaksa dikasih minuman, Oke, ya. Terus dikerjain, akhirnya si cewek tersebut bunuh diri di toilet. Nah, pas kejadian saya interaksi, ini kamera mengarah ke toilet. Nah, saya matiin, bakar dupa, ngerokok biasa, terus matiin senter. Ada suara di pas toilet ada suara. Saya di situ berusaha nyalain senter, nyalain senter. Ini di kamera kelihatan di belakang tuh ada sosok, ya itu kayak Kunti gitu. Itu mah kelihatan jelas. Rambutnya panjang, putih. Saya lihat di kamera tuh, anjir itu apa itu kan putih. Saya kejar. Ini kamera nggak saya edit ya, teman-teman. Asli nggak saya edit, saya bawa jadi satu frame-nya, nggak ada potongan. Saya kejar ke toilet, hilang itu bener asli. Apa sosok raut wajahnya? Hancur ya, putih gitu ya, jadi kayak keriput. Jadi tertutup sama rambut, ininya tuh hancur. Teman-teman, nanti bisa dilihat nanti di villa apalah, lupa saya thumbnailnya tuh, judulnya lupa. Mungkin nanti saya minta potongan videonya buat siap. Di slide ya. Siap. Oke. Seru juga Kang Giri yang tadi bercerita yang pertama ya. Saya cuma ngerasain merindingnya dan merasakan apa yang ada di dalamnya. Karena maaf aja ya, almarhum sendiri waktu itu hadir juga. Iya. Memantau lah istilahnya, memantau Kang Giri. Dia, Kang Giri merasa nggak? Ngerasa sih sebenarnya, ngerasa. Cuman ini tuh udah nggak kuat ya, mungkin ya nggak kuat. Ini muringkak gitu kan. Wah, udah meringkak, udah lemes ini, si kaki juga lemes, udah nggak kuat sih di situ. Jadi kalau yang saya bisa ini sih, si almarhum ini pengen menyampaikan bahwa saya tuh seperti ini. Ya kebetulan, jadi setelah kejadian itu almarhum tuh datang ke teman saya si Kibo itu, Kang Omen, menceritakan yang sebenarnya, kejadian yang sebenarnya. Seperti ini loh saya gitu kan. Jadi kalau yang saya lihat seperti itu, dia pengen ngobrol, pengen interaksi bahwa saya itu sebenarnya seperti ini loh. Betul. Jadi setelah kejadian, si teman saya Mang Kibo ini didatengin sama almarhum. Dia menceritakan seperti ini loh saya matinya, bukan karena terkurung di kamar atau kebakaran langsung ya terjebak di kamar gitu. Sebenarnya bukan seperti itu. Jadi saya direcah dulu lah gitu. Karena Kang Giri juga nggak bisa komunikasi dengan beliau, jadi merasakan berat dari punggung. Berat banget, berat, merinding. Pas kejadian seperti itu kaki lemes, kayak nggak bisa jalan tuh, kayak lemes aja gitu. Sebenarnya rasanya dia loh kayak yang mau masuk gitu, kayak yang mau masuk, tapi saya tahan gitu, jadi lemes. Kalau Kang Giri waktu itu merelakan, mungkin dia masuk, bisa aja seperti itu kan. Jadi setengah-setengah. Jadi kayak ada yang mau masuk, saya tahan, jadi lemes, semua lemes. Aduh, parah itu. Oke, Kang Giri, terima kasih udah banyak bercerita nih pengalamannya. Sebelum saya tutup, mungkin Kang Giri ada kesan dan pesan buat sahabat Teteh, dan mungkin juga buat fansnya Kang Giri, ada panggilan sayangnya? Panggilan sayang untuk channel saya itu deg-degan holik biasanya. Deg-degan holik ya. Deg-degan holik. Jadi terima Karena kasih. Selalu deg-degan dalam. Betul. Bisa dilihat Kang Omen nanti video-video saya. Saya tuh kebanyakan malam, kalau nonton tuh malam. Siang, yang nonton siangnya bisa dihitung dengan jari lah. Yang nonton siangnya gitu, malam terus. Ya mungkin buat deg-degan holik mungkin. Oke, sebelumnya terima kasih buat Kang Omen dan kru di Balik Temaram udah mengundang saya di channelnya di Balik Temaram. Jangan lupa subscribe, like, komen supaya channelnya di Balik Temaram
Amin, amin. Amin. Dan jangan lupa juga channelnya Giring apa? Girisya TV. Girisya TV ya, sahabat Tete, tolong diintip dan dibantu subscribe juga, like, komen dan share, intip-intip lah videonya ya. Ya, makasih Kang. Mudah-mudahan kita saling support, saling support. maju bareng-bareng ya. Ya, betul. Terima kasih sekali lagi buat Kang Giri udah berbagi kisah di podcastnya Di Balik Temaram, dan buat sahabat Tete atau apa deg-degan holik yang ingin berbagi kisah di podcastnya Di Balik Temaram, boleh bisa kirim via email kita di baliktemaram@gmail.com atau bisa DM ke IG kita di baliktemaram.id, dan boleh juga berkomentar di sesi video ini. Nanti ada tim kita yang mensupportnya. Dan tak lupa saya ingatkan, jangan ukur nyalimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.